Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulon won, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini kesempatan ini kita akan melihat lagi perkembangan dari pembangunan tol Jogja Solo, persiapan dari ruas tol Jogja Solo yang rencananya akan dibuka fungsional di akhir tahun nanti, libur Nataru nanti ya teman-teman. Ada kabar gembira untuk teman-teman yang nantinya akan melakukan perjalanan mudik ataupun liburan di akhir tahun nanti, karena tol Jogja Solo ini akan dibuka fungsional dari simpang susun Klaten sampai dengan exit tol Prambanan. Ada kabar gembira juga bahwa jadwal dari proses pembukaan tol Jogja Solo secara fungsional ini sudah keluar ya teman-teman, yaitu tanggal 20 Desember, insya Allah tanggal 20 Desember. Keterangan ini kami dapat dari beberapa media online yang ada di situs-situs web ya teman-teman, di detik.com juga kami baca bahwa 20 Desember begitu penutupan kita. Rahmat selaku vice komunikator PT Jasa Marga Jogja Solo. Nah, dalam kesempatan ini kita akan melihat lagi perkembangan maupun persiapan ruas tol Jogja Solo yang insya Allah rencana akan dibuka fungsional akhir tahun nanti, yaitu dari simpang susun Klaten ini kita susuri sampai dengan simpang susun Prambanan ya teman-teman. Kita akan melihat bagaimana perkembangan maupun persiapannya. Nanti kita akan menyusuri lagi ke arah selatan, barat sana ya teman-teman, untuk melihat perkembangannya sudah sejauh apa. Namun sebelum kita berjalan seperti biasa, monggo kami ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini ya teman-teman. Adapun di sekitar lokasi ini simpang susun Prambanan ke selatan ini nampak progres pekerjaan pengaspalan pada struktur jembatan maupun terowongan ini sudah dikerjakan dua jalur, baik untuk jalur yang mengarah ke Jogja maupun jalur yang mengarah ke arah Solo. Bahkan saat ini proses pengerjaan marka jalan sudah dikerjakan ya teman-teman. Untuk jalur yang mengarah ke Jogja ini sudah dikerjakan proses awal dari proses pengerjaan pengecatan marka jalan. Ini sudah dimulai melakukan proses pengecatan marka jalan. Proses pengecatan ini sudah mulai dikerjakan jalur putih, jalur bahu jalan. Kemarin kita lihat di sekitar lokasi ini belum dilakukan dari proses pengecatan. Untuk jalur yang menuju ke arah Solo ini belum terlihat. Nanti menyusul mengerjakan jalur yang mengarah ke arah Jogja terlebih dahulu. Nanti kita susuri, sayang kita saat ini nanti akan berjalan dengan jalur yang mengarah ke arah Solo ya teman-teman, jadi belum dilakukan proses pengecatan. Nah, ini jalur yang mengarah ke Jogja, ini sudah dilakukan proses pengecatan marka jalan. Nah, kita susuri saja langsung ke arah selatan, ke arah simpang susun Prambanan ya teman-teman. Terus ikuti kami, tonton video ini sampai selesai. Kita akan mulai berjalan dari sekitar SPA 22 simpang susun Klaten. Kita akan menyusuri ke arah selatan, ke arah simpang susun Prambanan. Nah, di jalur yang mengarah ke Jogja tadi nampak sudah mulai dilakukan dari proses pengecatan marka jalan ya teman-teman. Jalur bahu jalan, jalur lurus ini sudah mulai dilakukan proses pengecatan marka jalan. Nanti kita coba melihat sampai di mana proses pengecatan marka jalan yang sudah dilakukan di ruas jalan tol Jogja Solo dari simpang susun Klaten sampai dengan simpang susun Prambanan ini. Nanti kita akan terus melihat progresnya sudah sampai di mana ya teman-teman. Nah, jadi terus ikuti kami, tonton video kami selengkapnya. Di sini terlihat sudah mulai dilakukan dari proses pengerjaan expansion joint ya teman-teman. Struktur jembatan yang ada di sekitar STA 23 ini sudah mulai dilakukan dari proses pengerjaan expansion joint.
Nah, kita terus berjalan menuju ke arah Simpang Susun Prambanan. Nah, jalur yang nantinya insya Allah akan dibuka fungsional mulai tanggal 20 Desember ya teman-teman. Nah, kita saat ini melintas di atas terowongan Jalan Raya Ngupit Klaten ya teman-teman. Kita sudah berada di sekitar STA 23 Desa Gatak Jetis, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Di lokasi ini nampak proses pengerjaan badan jalan juga sudah menunjukkan progres yang signifikan ya teman-teman, karena terlihat sudah sempurna proses pelapusan aspal pada beberapa struktur terowongan maupun jembatan yang banyak ditemui di sekitar lokasi ini. Sudah mulai dilakukan dari proses pelapusan aspal, juga bertahap sudah mulai dilakukan dari proses pengerjaan expansion join. Nah, kita saat ini sudah berjalan di Desa Nduwet, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten ya teman-teman. Kita masih berjalan di sekitar STA 23. Di sisi depan itu kita agak blereng ya teman-teman, agak blereng karena memang sedikit mendung di hari ini ya teman-teman. Semoga nyata, karena masih pagi sekali kita berjalan menyusuri dari jalan akses exit tol Prambanan ini. Kita saat ini berjalan kurang lebih jam setengah 6 pagi ya teman-teman, masih jam setengah 6 pagi, jadi masih sangat pagi sekali. Nah, kita terus berjalan menuju ke arah Simpang Susun Prambanan. Semakin terlihat sempurna, semakin siap nantinya dilewati saat akan dibuka fungsional pada tanggal 20 Desember nanti. Nah, ini kita sudah sampai di sekitar perbatasan antara Desa Nduwet, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten dengan Desa Demak Ijo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten. Kita sudah sampai di sekitar STA 24 ya teman-teman. Nah, di depan itu nanti akan ada sebuah rest area yang dibangun untuk jalur yang mengarah ke arah Solo. Nah, ini sudah dipersiapkan dengan sudah ditambah, nantinya akan diberikan tambahan satu lajur lagi ya teman-teman. Nah, ini satu lajur sudah dipersiapkan ini teman-teman. Nah, ini terlihat masih kosong, belum dikerjakan. Nantinya rest area itu ada di depan situ ya teman-teman. Nah, kemungkinan juga lokasi dari bridging plan ataupun untuk menyimpan maupun mencampur dari agregat beton ini akan dijadikan rest area, lokasi yang nantinya akan menjadi rest area juga ya teman-teman setelah pekerjaan ini selesai ya teman-teman, kemungkinannya. Nah, terlihat ini proses pengerjaan marka jalan ini sampai di sekitar STA 24 ini ya teman-teman, menjelang STA 25. Proses pengerjaan marka jalan baru sampai di sekitar lokasi ini ya teman-teman. Kita lihat dulu, berhenti sebentar untuk memastikannya. Nah, terlihat itu ya teman-teman, marka jalan yang sudah dikerjakan. Nah, ini baru sampai di sekitar STA 24/900-an ini. Nah, itu masih terputus di sekitar lokasi ini, di sekitar Desa Jagalan, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten. Nah, ini adalah fasilitas basing plan, tempat untuk menyimpan alat-alat maupun bahan dari pembangunan tol. Nah, karena akan dibangun rest area di sekitar lokasi ini, juga sudah dipersiapkan dari pondasi yang nantinya akan menjadi tempat untuk memasang tiang-tiang PJU. Nah, karena di setiap rest area nantinya akan diberikan penerangan seperti yang sudah dikerjakan di seksi 1.1, yaitu di sekitar Desa Manjungan, di
sana dijadikan rest area, juga diberikan penerangan, penerangan yang cukup terang sekali ya teman-teman di sana. Nantinya karena di sini akan dijadikan calon rest area kedua dari tol Jogja Solo yang mengarah ke Solo, juga nanti akan diberikan tiang-tiang PJU untuk penerangan jalan. Kita lanjutkan lagi menuju ke arah Simpang Susun Prambanan ya teman-teman. Kita akan melihat persiapan pembangunan ruas yang nantinya insya Allah akan dibuka fungsional 20 Desember. Tinggal kurang lebih sekitar 2 minggu lagi ya teman-teman. Persiapan yang bisa dimaksimalkan oleh pengelola tol Jogja Solo untuk melengkapi fasilitas-fasilitas keamanan dari jalan tol ini sendiri. Nah, di depan kita ini adalah struktur jembatan terpanjang yang ada di ruas Simpang Susun Klaten dengan Simpang Susun Prambanan ini. Nah, ini ada beberapa blok bentang balok girder. Ini sudah dilakukan proses pelapusan aspal, juga sudah selesai dikerjakan dari proses pemasangan expansion joint. Nah, kita sampai di Desa Karangnongko, Kecamatan Karangnongko yang langsung berbatasan dengan Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebon Arum, Kabupaten Klaten. Kita sudah sampai di sekitar STA 26 ya teman-teman. Nah, di sini juga sudah terlihat sempurna dari progres pengerjaan badan jalan, baik untuk proses pengerjaan pengecoran parapet, pengaman tengah, maupun proses pemasangan kadril pengaman pinggir dari badan jalan tol Jogja Solo. Tinggal nanti menyambungkan kadril ini dengan pengaman sisi tepi dari struktur terowongan maupun jembatan yang banyak kita temui di sekitar lokasi ini. Nah, nantinya tinggal dilakukan dari proses pemasangan ataupun penyambungan dari kadril tersebut ya teman-teman. Nah, kita saat ini sudah sampai di sekitar Desa Karangduren ya teman-teman. Nah, kita akan banyak menemui jembatan-jembatan di sekitar desa ini. Nah, saat ini juga sedang dipersiapkan dari proses pengerjaan expansion joint, pemasangan expansion joint yang berguna untuk memberikan media kelenturan apabila terjadi pemuaian maupun penyusutan karena suhu maupun tekanan ya teman-teman. Nah, kita sudah sampai di sekitar STA 27 Desa Karangduren, Kecamatan Kebon Arum, Kabupaten Klaten ya teman-teman. Nah, di depan ada sebuah struktur jembatan. Nah, setelah struktur jembatan ini nantinya kita sudah memasuki dari Desa Menden, Kecamatan Kebon Arum. Nah, kita sudah memasuki Desa Menden ya teman-teman. Nah, di sini juga dapat kita temui ada jalur darurat yang berada di sekitar STA 27+500. Nah, ini berguna apabila terjadi keadaan darurat di sepanjang jalan tol Jogja Solo ini bisa berpindah jalur dengan cepat bisa bila diperlukan nantinya teman-teman. Ini sama kita temui di sekitar STA berapa itu ya teman-teman? Kalau tidak salah itu di sekitar STA 17 ya teman-teman, 17+500 di sekitar desa mana itu? Sidomulyo ya teman-teman, Kecamatan Glanggu yang ada di seksi 1.1. Nah, kita terus berjalan menuju ke arah Simpang Susun Prambanan. Dapat kita temui bahwa di sini proses pengerjaan ini sudah hampir 100% selesai. Ini ada di perbatasan antara Desa Menden, Kecamatan Kebon Arum dengan Desa Granting, Kecamatan Jogonalan. Saat ini sedang dikerjakan dari proses pengerjaan parapet. Sudah tinggal menutup castingnya saja nanti kalau sudah siap ya teman-teman.
Nah, kita sudah memasuki Desa Ngranting. Di jembatan tadi juga kita lihat belum dilakukan dari proses pelapusan aspal karena memang baru selesai dilakukan dari proses pengerjaan pengecoran parapetnya. Nah, nanti setelah itu kering dicopot, nanti tinggal dilakukan proses penyelesaian selanjutnya, yaitu proses pelapusan aspal untuk finishing pada badan jembatan ataupun lantai jembatannya. Kita sudah memasuki sekitar STA 28 ya teman-teman. Nah, STA 28 ruas tol Jogja Solo seksi 1.2 yang nantinya akan dibuka fungsional. Ini total nanti tol Jogja Solo akan dibuka sejauh 30 km ya teman-teman di akhir Desember nanti, tanggal 20 nanti. Sekitar 22 km itu nanti sudah operasional ataupun berbayar, sedangkan sisanya sampai dengan STA 30 ini nanti masih fungsional ataupun masih gratis dibuka darurat untuk mengakomodir peningkatan arus lalu lintas menjelang libur Natal tahun baru yang insya Allah akan dibuka mulai tanggal 20 Desember ya teman-teman. Kita sudah memasuki di sekitar STA 29. Nah, ini adalah perbatasan antara Desa Kumbul Kecamatan Karangnongko dengan Desa Perawatan Kecamatan Jogonalan. Di sini juga masih ada struktur jembatan yang belum dilakukan dari proses pelapusan aspal. Jadi apabila kita hitung tinggal 2 jembatan lagi yang belum dilakukan dari proses pelapusan aspal pada struktur jembatan ataupun lantai jembatannya ya teman-teman. Selebihnya itu terowongan maupun jembatan ini sudah selesai dilakukan dari proses pelapusan aspal. Nah, terlihat di sebelah kiri atau kanan kita. Sebelah kanan kita itu terlihat masih banyak sekali prikes yang nantinya akan menjadi saluran drainase minor. Nah, ini kita sudah memasuki di perbatasan dengan Desa Joton. Nah, di sini masih terlihat bahwa parapet kanan kiri, pengaman kanan kiri dari struktur jembatan ini belum dilakukan dari proses pengecoran parapetnya ataupun pengamannya. Nah, saat ini sedang dikerjakan ya teman-teman. Nah, kita saat ini sudah memasuki dari Desa Joton, lokasi yang nantinya akan menjadi simpang susun Prambanan ya teman-teman, ataupun akhir dari ruas tol Jogja Solo yang siap dibuka fungsional di tanggal 20 nanti. Nah, kita lihat di sini masih banyak sekali pekerjaan untuk mempersiapkan ruas pembukaan tol Jogja Solo. Nah, nampaknya ini di jalur ini nantinya juga tidak akan dipergunakan sampai di sini ya teman-teman, nanti karena akan keluar ke arah exit tol, ataupun nanti kita akan mengambil jalur rem off yang menuju ke arah Jalan Raya Jogja Solo ya teman-teman. Akhirnya kita sudah sampai di sekitar simpang susun Prambanan ya teman-teman, lokasi yang nantinya akan menjadi akhir dari proses pembukaan tol Jogja Solo yang nantinya insya Allah dibuka secara fungsional di akhir tahun nanti, yang direncanakan tanggal 20 Desember ya teman-teman mulai dibuka. Masih banyak pekerjaan yang masih dilakukan di sekitar simpang susun Prambanan ini. Nanti di video terpisah akan kami gambarkan bagaimana progres pekerjaan di sekitar simpang susun Prambanan ini nanti. Tadi kita juga sudah melihat perkembangan dari ruas tol Jogja Solo, simpang susun Klaten sampai dengan simpang susun Prambanan ini. Persiapannya nampak tadi jalur yang mengarah ke Jogja sudah mulai dilakukan dari proses pengecatan marka jalan ya teman-teman. Berarti ini sudah ada perkembangan yang bisa kita lihat lagi di hari ini.
Semoga saja tayangan tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk mensubscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum mensubscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini ya teman-teman. Tak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan tol Jogja Solo ini terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, kelimpahan dalam menjemput rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhir kata, terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salah kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.